Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan sehat yang telah dilimpahkan kepada kita. Pada sisi ini kita akan membahas rencana tindak lanjut saya dari PKG PJOK Kabupaten Mojokerto. PKG ini gelombang kedua. Ya, langsung saja rencana tindak lanjut saya yaitu mengenai Sport Education Model atau yang disingkat dengan SEM, Project Based Learning. Untuk tema yang saya ambil pada SEM ini atau Sport Education Model yaitu futsal tendang-tendang seru ya, yang nantinya akan diselenggarakan setelah SAS selesai ini. Sebelumnya saya akan memaparkan dulu dari latar belakang bentuknya SEM ini. Sport Education Model atau SEM adalah model pendidikan dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik dan menarik untuk membentuk siswa individu yang sehat fisik, mental, sosial, serta mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman nyata. Implementasi SEM sangat memungkinkan di dalam co-curricular sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event olahraga di sekolah, memberikan ruang dan mengakomodir serta melibatkan siswa dalam memberikan pilihan suara kepemilikan siswa. SEM yang dilakukan di SD Negeri Kebon Agung. Turnamen futsal adalah kegiatan antar kelas 4, 5, 6 sesuai dengan hasil diskusi komunitas belajar di SDN Kebon Agung dan hasil identifikasi aset sekolah yang diberdayakan. Turnamen futsal tendang-tendang seru dipilih berdasarkan observasi dari komunitas belajar SD. Program futsal ini dikembangkan dalam rangka membantu murid mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif, sehat, serta bisa mengembangkan minat dan bakat di lingkungannya. Tujuan dari program ini, yang pertama, program ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai pusat pembelajaran di mana peserta didik bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Tujuan utama dari kegiatan futsal tendang-tendang seru ini adalah untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Tingkat kebugaran peserta didik dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman belajar mereka. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Nah, ini capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Untuk tujuan peningkatan aktivitas peserta didik, di mana biasanya habis SAS anak-anak nganggur tidak ada pelajaran, maka saya adakan kegiatan ini agar anak-anak tetap terjaga kesehatannya. Nah, di dalam kegiatan ini terdapat juga sportivitas dan kerjasama. Di dalam kegiatan ini nanti terdapat juga kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama pengelolaan musim, yang kedua penyiapan pertandingan, yang ketiga puncak pertandingan, yang keempat pencatatan pertandingan, yang kelima adalah festival akhir pertandingan, dan keenam adalah evaluasi dan refleksi. Di mana evaluasi dan refleksi adalah diperlukan dalam setiap kegiatan agar terbentuknya suatu kegiatan yang berkelanjutan yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah peran.
Yang pertama adalah panitia, yang kedua adalah peserta, yang ketiga adalah pelatih, keempat adalah wasit, 6 supporter, dan 6 adalah PMI. PMI ini yang dimaksud adalah kesehatannya, maksudnya gini, tim kesehatan, tim dokternya, tim medisnya. Yang terakhir dari lini masa. Untuk pelaksanaannya saya buat HBCS ini 16 Desember, itu salah ketik itu 11 November ya, sebenarnya 16 Desember. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kegiatan ini kenapa saya buat ini, karena di sekolah ini adalah sekolah besar, memiliki kapasitas murid yang besar dan mempunyai dana bos yang besar. Maka dari itu cocok untuk kegiatan yang seperti ini. Nah, yang pertama adalah kapasitas sekolah. Kita mempunyai kepala sekolah yang berkualifikasi S1, guru yang berjumlah sangat banyak yaitu 20 dengan kualifikasi S1 semua. Memiliki guru yang CGP 1 orang dan tenaga pendidikan 3 orang. Peserta didik di SDN Bonagung berjumlah 180. Itu saya hitung dari kelas 4, 5, 6. Ya, kalau dihitung dari kelas 1 sampai kelas 6 mungkin jumlahnya sampai 300 sekian ya. Yang ketiga adalah mempunyai halaman sekolah. Selain mempunyai halaman sekolah, Bonagung juga mempunyai lapangan yang besar di sebelah sekolah. Yang keempat, memiliki alat-alat yang dimiliki, pengeras suara, perlengkapan futsal, dan alat olahraga lainnya. Memiliki jaringan internet yang sangat cepat dari sekolah yang lain. Untuk rencana-rencana evaluasi, yang pertama adalah evaluasi tujuan pembelajaran, yaitu wawancara dan beberapa peserta didik dari berbagai peran menunjukkan umpan balik dari peserta didik. Umpan balik dari peserta didik dituliskan di pos refleksi guru. Wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM, evaluasi kerja tim. Refleksi guru dan peserta didik, evaluasi penerapan konsep fair play. Catatan perlombaan peserta didik, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Catatan observasi guru, pengembangan perbaikan dan perubahan. Catatan rencana tindak lanjut. Untuk tantangan dan solusi, berhubung ini memasuki musim penghujan, tantangannya sangat jelas ya, yaitu lapangan. Di waktu hujan mungkin lapangannya akan becek dan tidak akan terpakai. Oleh karena itu akan ada penundaan pertandingan. Maka dari itu di sini saya tuliskan adalah pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Yang kedua adalah musim hujan dan lapangan licin. Solusinya adalah, untuk solusinya saya akan memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Penyediaan alternatif tempat dan tempat futsal, bisa menyewa atau pinjam di balai desa di desa ya. Turnamen futsal tendang seru. Nah, terima kasih. Jadi pada intinya SEM ini adalah dari panitia, wasit, sama peserta itu yang melakukan adalah siswa. Jadi guru hanya mengakomodir dari belakang ya. Guru tidak jadi panitia. Jadi yang jadi panitia adalah siswa, yang jadi peserta juga siswa. Dari dokumentasi, catatan
administrasi, wasit itu juga semuanya dari siswa. Dari sini ada yang ditanyakan? Monggo. Thank you. Ya. Miss Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, kan saya pelajar bahasa Inggris, saya berbahasa Inggris. Apakah bisa diimplementasikan? Ya, diimplementasikan pada pelajaran saya. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari Miss Maya selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk SEM ini bisa dibuat di semua mata pelajaran ya, terutamanya mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk lomba cerdas cermat bahasa Inggris mungkin, nah itu bisa dipakai ini. Dari jurinya, dari pesertanya, dari pencetak visinya bisa diambilkan dari semuanya. Nah, langkah-langkahnya kita harus menjadikan siswa itu sebagai juri. Berarti harus diajari dulu untuk penjurian perlombaan. Nah, semua panitia adalah murid sini, murid SDN Kebon Agung. Mungkin tantangannya adalah kalau di SD itu umurnya masih kecil-kecil, jadi gurunya masih ikut membantu. Kalau di SMA mungkin kalau sudah jalan mungkin enak, ada OSIS yang bisa bantu, gurunya tinggal menonton dan menunggu laporan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.